tidak kamu bisa mengikuti pelajaran pada hari ini dengan baik. Baik anak-anak ibu semuanya, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa, yaitu dengan bersama-sama. Baik anak-anak ibu semuanya, Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidna ilman wa zidna fahman wa amalan sholihan. Amin. Anak-anak ibu semuanya, kita akan mulai pembelajaran kita pada hari ini. Nah, materi pembelajaran kita pada minggu yang lalu adalah tentang pernikahan yang tidak sah dan hak dan kewajiban suami istri. Dan materi pembelajaran kita pada hari ini adalah tentang mawaris. Tujuan dari materi pembelajaran kita pada hari ini adalah siswa mampu menganalisis dan mengevaluasi tentang mawaris. Baik anak-anak ibu semuanya, penjelasan tentang materi pembelajaran kita pada hari ini ibu akan jelaskan melalui video pembelajaran. Ibu harapkan kamu semuanya dapat mengikutinya dengan tekun dan tertib. Mawaris. Satu pengertian mawaris. Ilmu mawaris adalah ilmu yang diberikan status hukum oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ilmu yang sangat penting karena ia merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Warisan dalam bahasa Arab disebut al-miras, merupakan bentuk masdar dari kata warisa, yarisu, irsan, mirasan, yang berarti berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain. Warisan menurut istilah adalah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup. Ilmu mawaris biasa disebut dengan ilmu faraid, yaitu ilmu yang membicarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan harta warisan, yang mencakup masalah-masalah orang yang berhak menerima warisan, bagian masing-masing, dan cara melaksanakan pembagiannya. Hukum mempelajari ilmu faraid adalah fardu kifayah bagi kaum muslimin. Dalam suatu masyarakat muslim harus ada sebagian orang yang mempelajari ilmu mawaris atau faraid sehingga dapat menerapkan ilmu faraid tersebut di kalangan umat Islam. Jika tidak ada seorang pun yang mempelajari ilmu faraid hingga ilmu ini tidak ditegakkan, maka seluruh kaum muslimin di tempat tersebut berdosa. Bagaimanakah dengan menerapkan mawaris atau ilmu faraid? Menerapkan ilmu faraid adalah fardu ain, yaitu wajib bagi setiap umat Islam. 2. Rukun dan syarat pewarisan dalam Islam. Rukun pewarisan dalam Islam ada 3, yaitu 1. Muwaris, yaitu seorang muslim yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan yang dapat dibagikan di antara ahli warisnya. 2. Ahli waris, yaitu orang muslim, baik laki-laki maupun perempuan, yang memiliki hak untuk mendapatkan warisan menurut Islam. 3. Harta warisan, yaitu segala jenis harta benda milik pribadi muwaris. Syarat terjadinya pewarisan dalam Islam adalah
Satu, mewaris telah dinyatakan meninggal dunia, baik secara hakiki atau secara hukum. Dua, ahli waris masih hidup pada waktu mewaris meninggal dunia. Tiga, seluruh ahli waris diketahui secara pasti. Ketiga adalah muwaris. Muwaris adalah seorang muslim yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan untuk ahli warisnya. Setelah seseorang dipastikan telah meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan, ia menjadi muwaris. Sebagai muwaris, ada kalanya ia tidak hanya meninggalkan harta warisan, tetapi juga meninggalkan wasiat, janji, atau bahkan utang. Jika hal-hal ini ada, penuhilah hal-hal tersebut. Ya, pemenuhan hal-hal tersebut harus didahulukan sebelum harta warisan dibagikan kepada ahli waris yang berhak. 4. Ahli waris. Ahli waris adalah orang Islam, baik laki-laki atau perempuan, yang berhak menerima harta warisan dari muwaris. Seseorang disebut ahli waris karena beberapa sebab sebagai berikut. 1. Hubungan keluarga yang hakiki atau nasab. 2. Hubungan pernikahan. 3. Sebagai al-wala, orang yang telah memerdekakan muwaris, yaitu budak. 4. Hubungan sesama muslim. Ahli waris dapat digolongkan menjadi dua, yaitu ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Ahli waris laki-laki ada 15 orang, yaitu sebagai berikut. 1. Anak laki-laki. 2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan terus ke bawah. 3. Bapak. 4. Kakek dari bapak dan terus ke atas. 5. Saudara laki-laki sekandung. 6. Saudara laki-laki sebapak. 7. Saudara laki-laki seibu. 8. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung. 9. Anak laki-laki saudara laki-laki sebapak. 10. Paman yang sekandung dengan bapak. 11. Paman yang sebapak dengan bapak. 12. Anak laki-laki paman yang sekandung dengan bapak. 13. Anak laki-laki paman yang sebapak dengan bapak. 14. Suami. 15. Laki-laki yang memerdekakan si pewaris. Keterangan nomor 1 sampai 13 berdasarkan pertalian darah. Jika 15 orang itu ada, maka yang dapat menerima hanya 3, yaitu anak laki-laki, suami, dan bapak. Kemudian ahli waris perempuan ada 10, yaitu 1. Anak perempuan. 2. Cucu perempuan dari anak laki-laki. 3. Ibu. 4. Nenek dari ibu. 5. Nenek dari bapak. 6. Saudara perempuan kandung. 7. Saudara perempuan sebapak. 8. Saudara perempuan seibu. 9. Istri. 10. Wanita yang memerdekakan si pewaris. Keterangan nomor 1 sampai 8 berdasarkan pertalian darah. Jika 10 orang itu ada, maka yang mendapat warisan hanya 5 orang saja, yaitu istri, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, dan saudara perempuan sekandung. Itulah para ahli waris baik laki-laki maupun perempuan. Jika semua ahli waris laki-laki dan perempuan ada, maka yang berhak mendapat warisan adalah suami atau istri, ibu, bapak, anak laki-laki, dan anak perempuan. Sekian dan terima kasih. Setelah tadi materi pembelajaran melalui video pembelajaran, kamu dengar dan kamu perhatikan, mudah-mudahan kamu bisa memahami. Nah, untuk itu ibu akan mengambil kesimpulan dari materi pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang mewaris.
mempelajari tentang ilmu mawaris disebut dengan ilmu faraid. Ilmu faraid adalah ilmu yang membicarakan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan harta warisan. Dan hukum mempelajari ilmu faraid adalah fardu kifayah bagi setiap umat Islam. Sedangkan hukum menerapkan ilmu faraid adalah fardu ain bagi setiap umat Islam. Ya. Kemudian rukun dari mawaris ada 3. Satu yaitu muwaris, ya, pewaris. Yang kedua adalah pewaris, orang yang ditinggalkannya. Yang ketiga adalah harta warisan. Nah, kemudian sebab-sebab seseorang dapat menerima harta warisan atau disebut sebagai ahli waris adalah: 1. Hubungan nasab, itu satu darah. Yang kedua, hubungan pernikahan, bila dia suami istri, anak. Yang ketiga adalah al-wala, ini adalah budak, memerdekakan budak. Yang keempat adalah hubungan sesama muslim. Baiklah anak-anak yang begitulah ringkasan kesimpulan dari materi pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan kamu bisa memahami dari pembelajaran kita pada hari ini. Nah, bertemu kembali kita pada minggu depan pada materi pembelajaran selanjutnya. Untuk itu ibu perusahaan tetap jalankan protokol kesehatan, istirahat yang cukup, tetap tak bosan-bosan yang mengingatkan jangan tinggalkan sholat. Biar anak ibu semuanya sampai di sini. Akhir kata ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.